Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kudrat iradat Allah lah juga kita bisa berkumpul dan dipertemukan saat ini pada proses belajar mengajar secara virtual ya. Nah, untuk beberapa fakultas lain di Universitas 11 April ini mungkin sudah berlangsung luring ya setelah Lebaran kemarin, seperti FISIP, FIKAS dan lainnya. Tapi untuk FEB dikarenakan jumlah mahasiswanya lumayan besar, banyak, dan kelasnya juga terbatas, dan posisi di universitas juga direktorat lagi proses renovasi, jadi dikhawatirkan ada beberapa komponen material yang mengganggu jalannya proses belajar, jadi beberapa proses pengajaran masih dilakukan secara online. Mudah-mudahan setelah nanti semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 kita sudah melaksanakan. Baik, mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini juga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian keselamatan, dan selalu dikuatkan iman serta Islam, dan selalu diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, ya, terutama ilmu-ilmu yang baik yang bisa bermanfaat bagi diri kita, masyarakat, dan umat, ya, dan tentu saja juga bisa menjadi sebuah amal pahala sebagai bekal nanti kelak di akhirat. Kemudian juga salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan insya Allah termasuk seluruh mahasiswa, mahasiswi, dan kita semua di kelas manajemen di semester 2 ini ya, yang telah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Nah, jadi mahasiswa dan mahasiswi, pada pokok bahasan kita hari ini ya, kita bahas tentang transaksi atau akad dalam ekonomi syariah ya. Jadi transaksi akad itu kemarin kaidah, ajas, prinsip sudah disampaikan ya oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian sekarang transaksi. Nah, jika kita bicara transaksi dalam ekonomi syariah atau akad atau kontrak ya atau perjanjian, ini jelas transaksi-transaksinya yang memiliki prinsip-prinsip syariah. Nah, biasanya minimal ada 5 prinsip transaksi atau akad atau kontrak dalam ekonomi syariah, terutama yang banyak terjadi dalam implementasi di kegiatan bermasyarakat, kegiatan kita sehari-hari, maupun dalam dunia perbankan, dalam koperasi syariah, dalam reksadana, dalam investasi atau saham ya, saham syariah, kemudian juga dalam insurans ya, dan beberapa transaksi-transaksi lainnya yang sudah sesuai syariah, baik di perhotelan maupun di jasa-jasa lainnya ya, seperti itu. Karena di jasa itu ada sewa, ada kafalah, hiwalah, ini produk-produknya banyak. Nah, berapa prinsip transaksi syariah yang ini mah ada 5. Yang 5 tersebut adalah, satu adalah prinsip titipan atau praktisi menyebutnya dengan wadiah, ya, prinsip titipan. Yang kedua prinsip kerjasama atau investasi atau syirkah. Ya. Yang ketiga prinsip jual beli atau murabahah. Yang ketiga ada transaksi dengan prinsip sewa ya, atau ijarah. Yang keempat ada prinsip jasa. Di situ banyak ya prinsipnya, ada kafalah, ada hiwalah, ada wakalah, ada kafalah, hiwalah, kemudian juga ada rahan gadai ya. Ada juga yang kelima prinsip kebajikan. Nah, dalam prinsip kebajikan ini salah satu transaksi atau akad
yang terjadi adalah kode pinjaman dan pinjaman kebajikan. Nah, biasanya pinjaman kebajikan ini untuk para duafa ya, duafa 8 asnaf yang mendapatkan fasilitas pinjaman terutama untuk usaha ya, untuk bisnis karena kaitannya dengan ekonomi. Nah, prinsip yang pertama dalam transaksi akad syariah ini adalah wadiah atau titipan. Nah, sementara titipan pun terbagi menjadi minimal dua. Ya. Ada titipan atau wadiah yad amanah, ada wadiah yad adomanah. Gitu. Jadi jika Anda masuk ke perbankan, bawa brosurnya di situ. Nah, wadiah ini terimplementasi dalam produk simpanan. Nah, di situ ada simpanan wadiah yad amanah ataupun wadiah yad adomanah gitu. Nah, wadiah yad amanah ini adalah titipan berupa simpanan atau tabungan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank gitu ya. Dan bank di sini bertindak sebagai yang ketitipan dana gitu ya. Nah, jika karakteristik wadiah yad amanah itu merupakan titipan berupa simpanan kalau di bank ya, yang uang yang dititipkan itu tidak boleh digunakan oleh perbankan. Jadi disimpan saja di brankas gitu. Simpan aja di brankas. Tidak boleh digunakan. Jadi kalau ada yang mau kredit, melakukan kredit atau pembiayaan, tidak boleh menggunakan dana dari masyarakat yang melakukan simpanan titipan wadiah yad amanah gitu ya. Dan biasanya produk wadiah yad amanah dalam implementasi perbankan itu tidak digunakan karena kalaupun digunakan jarang laku. Tetapi produk ini ada dalam bentuk safe deposit box atau berupa box ya, satu ruangan untuk penitipan biasanya barang kayak sertifikat BPKB, emas, mutiara gitu. Jadi Anda yang punya banyak sertifikat, punya banyak BPKB, punya banyak kendaraan, punya banyak emas, mutiara, intan, di rumah takut hilang, takut kebakaran, takut apa. Nah, ini ada jasa penitipan wadiah yad amanah berupa safe deposit box gitu. Tapi tergantung ya, perbankan biasanya produk-produk ini cuma yang saya katakan adalah kebanyakan wadiah yad amanah itu jika diimplementasikan dalam simpanan itu jarang laku gitu. Makanya kalau Anda ambil brosur di perbankan itu wadiah yad amanah jarang ada gitu. Nah, kemudian yang kedua wadiah yad amanah, titipan tetapi barang yang dititipkan, objek yang dititipkan bisa berupa uang, barang atau lainnya itu boleh digunakan oleh yang penerima titipan gitu. Jadi dimanfaatkan boleh gitu. Nah, ini bedanya wadiah yad amanah tadi tidak boleh digunakan, disimpan saja. Kalau wadiah yad adomanah itu boleh digunakan gitu ya gitu. Dan ini banyak dalam implementasi produk simpanan. Jadi jika Anda datang ke Bank Syariah Indonesia BSI ya itu yang di dekat BNI, nah itu kalau Anda ambil brosur ada produk-produk tadi yang saya katakan berupa transaksi atau akad dengan prinsip titipan. Nah, cuma wadiah yad amanah tidak dalam simpanan biasanya, itu hanya ada dalam wadiah yad adomanah simpanan. Nah, kemudian transaksi akad dengan prinsip titipan ini, wadiah, baik wadiah yad amanah maupun wadiah yad adomanah, tidak hanya terimplementasi di dunia perbankan, ya, tetapi di kegiatan masyarakat sehari-hari pun ini sudah terimplementasikan. Misalkan begini, di masjid itu ada penitipan kan, baik itu sandal, tas, maupun barang-barang berharga lainnya. Jadi jika Anda misalkan dalam perjalanan dan sudah waktunya sholat, misalkan Anda mampir di suatu masjid, kemudian Anda ngerasa bahwa barang titipan Anda terlalu banyak, dibawa ke masjid juga nggak akan repot, maka Anda disimpan di penitipan. Atau kalau pakai motor, helmnya helm bagus, misalkan disimpan di penitipan. Gitu. Nah, penitipan di sini Anda titipkan di situ, Anda dimasukkan ke loker, Anda diberikan nomor lokernya atau bahkan kuncinya diberikan. Pada saat nanti ngambil kan Anda dikasihin lagi kan gitu, setelah beres sholatnya. Jadi itu titipan tuh, transaksi dengan prinsip titipan. Cuma pada saat si pekerja masjid di sana ya, yang bekerja di penitipan, saat menerima titipan sandal dari Anda, saat menerima titipan tas dari Anda, saat menerima titipan
helm dari Anda, apakah helm, tas, dan sandal tersebut bisa digunakan tidak oleh yang penitipan. Misalkan mumpung dia masih sholat, helmnya bagus, Anda yang penerima titipan menggunakan atau meminjam helm dulu gitu. Rata-rata tidak kan? Nah, berarti jika tidak memiliki hak atau eh, diberikan kewenangan untuk menggunakan, maka titipan yang dimaksud di sana termasuk dalam kategori wadiah yad amanah tadi ya. Nah, gitu ya. Tetapi jika diperbolehkan untuk menggunakan, misalnya begini kata orang yang menitipkan itu, selama saya sholat, saya titipkan kepada Anda ya. Tetapi kalau Anda perlu menggunakannya, mangga badi diangge mah. Nah, kalau ada kata ijab kabul yang seperti itu, maka itu termasuk dalam kategori wadiah yad adomana. Walaupun kecil kemungkinan ya ada di masjid ijab kabul seperti itu. Artinya apa? Penitipan-penitipan transaksi akad yang terjadi di penitipan baik itu di masjid maupun di mall ya. Di mall juga ada kan di basement itu kalau Anda naik motor mau titip jaket, mau titip tas, mau titip helm, itu kan ada penitipan. Nah, itu karakternya wadiah yad amanah semua karena rata-rata yang ketitipan tidak boleh menggunakan barang titipan Anda itu. Jadi termasuk kategori wadiah ya teman-teman. Jadi transaksi akad dengan prinsip wadiah titipan itu sudah terimplementasi secara adat dan banyak yang sudah artinya tidak keluar dari aturan syariah. Jadi itu sudah diperbolehkan seperti itu. Kemudian bagaimana di adat transaksi akad yang berprinsip titipan tadi yang wadiah yad adomana. Misalkan begini, suatu saat kemarin pas Hari Raya Idul Fitri ada banyak orang-orang yang tinggal di Sumedang yang sukses itu domisili asalnya itu dari daerah luar, misalnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Sumatera. Nah, 1 minggu menjelang Idul Fitri kan mereka mudik tuh. Nah, sementara mereka di wilayah kita termasuk kategori orang-orang yang sukses dengan usahanya. Mobilnya sampai 5, misalkan kendaraan motornya sampai 7, misalkan banyak sekali. Nah, pada saat mudik dengan keluarganya, mereka kan tidak membawa semua ya kendaraan tersebut, maka disimpan di rumah. Nah, khawatir di rumah akan ada yang nyolong atau ada yang ngebobol, maka dia melakukan penitipan, bisa ke perorangan, bisa ke sebuah lembaga penitipan. Nah, begitu. Nah, di sini sudah terjadi sebuah transaksi akad dengan prinsip titipan wadiah gitu. Yang pertama gitu. Nah, tetapi pada saat mereka menitipkan, mereka ijabnya begini, ini saya titipkan kulkas, saya titipkan TV selama saya mudik, ya, saya titipkan motor, tetapi jika selama saya mudik, Anda perlu motor untuk kemana ke sana kemari, Anda televisi, gunain aja, kemudian kulkas, dinyalain aja, karena kan mereka berpikiran kalaupun tidak digunakan bisa rusak kan, karena seperti kendaraan kemudian elektronik jika ditinggal terlalu lama tidak dipakai itu khawatir rusak. Makanya diperkenankan untuk dipergunakan. Nah, pada saat ijab kabul seperti itu, di situ sudah terjadi transaksi akad secara syariah dengan prinsip titipan dan termasuk kategori wadiah yad adomana yang diperbolehkan untuk menggunakan barang yang dititipkan. Begitu ya itu. Itu baru kita sampaikan transaksi akad dengan prinsip titipan, belum dengan prinsip kerjasama, syirkah, investasi. Ada mudarobah, ada musyarakah. Mudarobah pun ada banyak jenisnya, ada mudarobah mustarokah, ada mudarobah musyakoh, ada mudarobah muqayyadah. Kemudian musyarakah juga ada musyarakah wujud, ada musyarakah inan, dan lain sebagainya. Ada 4 itu kerjasama musyarakah dengan berbagai karakter. Kemudian prinsip transaksi jual beli. Jual beli juga banyak, ada bai bistaman ajil, ada bai musawama, ada bai istisna, ada bai salam, dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip jasa tadi. Ada jasa, ada sewa biasa seperti sewa ruko, sewa mobil, sewa kos-kosan, sewa kontrakan, itu termasuk kategori ijaroh, sewa gitu ya. Ada juga sewa yang pada akhir sewa itu seperti yang sudah ditentukan, maka akan diakhiri dengan kepemilikan bagi penyewanya. Nah, itu kategori ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kemudian ada jasa-jasa lainnya kayak wakalah. Wakalah itu pengkuasaan, mewakilkan.
Seperti dalam adat itu suka ada surat kuasa untuk menjualkan barang rumah misalkan. Jadi rumahnya punya si A, mengkuasakan kepada si B untuk menawarkan dan menjualkan gitu. Dan itu wakalah. Kemudian ada kifalah, ada hiwalah berupa penjaminan. Nah, biasanya kan ada personal garansi, ada corporate garansi ya di bank itu. Nah, di syariah juga ada ya, artinya penjaminan itu diperbolehkan dan itu ada hiwalah, kafalah dan jualah, ada pengalihan hutang dan lain sebagainya. Ada rahan, ada gade, itu kolaborasi antara pinjaman tetapi orang yang meminjamkan butuh jaminan maka menahan barang. Nah, dua akad tadi menjadi satu, muncul akad yang namanya rahan. Nah, ini banyak transaksi-transaksi atau akad dalam syariah yang sudah sesuai aturan yang telah ditentukan dan itu diperbolehkan gitu. Ya. Nah, itu. Nah, dan yang kelima tadi ada prinsip kebajikan ya, ada pinjaman. Pinjaman itu jika kita meminjam 100.000 maka bulannya 100.000 karena akadnya pinjam. Berbeda dengan tadi ada prinsip kerjasama usaha, ada prinsip jual beli, itu berbeda. Wa halala bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli. Yang diharamkan itu adalah riba. Jadi jual beli diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat. Nanti ada rukun dan syaratnya. Nah, ini sedikit prolog tentang transaksi atau akad dalam syariah Islam yang sudah diperbolehkan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana transaksi atau akad dalam syariah, nah, hari ini rekan Dwi Nurdian dan Puput Suci Solehati, kemudian Siti Puji Aprilianti telah siap untuk mempresentasikan di hadapan kita dengan tema transaksi atau akad dalam syariah Islam ya. Jadi kepada rekan Dwi Nurdian Anggraini dengan NPM D12104 508, kemudian Puput Suci Colehati dengan NPM D12104 529, kemudian Siti Puji Aprilianti dengan NPM D1210445. Bapak persilahkan untuk mempresentasikan ya hasil diskusi pencarian materi, dan hari ini silahkan Anda presentasikan di depan teman-teman dan kita semua, dan barangkali ada teman-teman atau yang lain yang perlu didiskusikan nanti dipersilahkan ya. Dwi, kemudian Puput, dan Siti untuk memandu jalannya diskusi di WA Group nanti ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak persilahkan kepada rekan di kelompok 4, Dwi, Puput, kemudian Siti untuk selanjutnya mempresentasikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sumayadi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Syariah Islam. Yang selanjutnya, perkenankan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dwi Nurdian Anggraini dari kelas manajemen 2B, dan ada teman saya juga Puput Suci Solehati dan juga Siti Puji Aprilianti. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai transaksi atau akad dalam syariah Islam. Baik, untuk materi pertama, kita akan lanjut ke slide. Boleh disimak ya untuk teman-teman. Pengertian akad. Dalam Al-Qomus Al-Muhit dan Lisan Al-Arab dijelaskan, akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki ini kemudian digunakan untuk suatu yang bersifat abstrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi. Jenis-jenis akad dalam syariah. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Fikih muamalat membagi akad menjadi dua, yaitu akad tabaru atau gratuitous contract adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu meminjamkan uang. Meminjamkan uang termasuk akad tabaru karena tidak boleh dilebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu qard, ran, dan hiwalah. Yang kedua, meminjamkan jasa.
meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan, termasuk akad tabaru. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu wakalah, wadiah, dan hafalah. Yang selanjutnya, memberikan sesuatu. Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu wakaf, hibah, dan sodaqoh. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Puput Suci Solehati. Selanjutnya, 2. Akad tijarah. Akad tijarah atau konvensional kontrak merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. Natural Uncertainty Contract, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori percampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis natural uncertainty contract yaitu ada 2, mudharabah dan musyarakah. Natural uncertainty contract merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Jenis dari kontrak ini ada 4, diantaranya yaitu murabah, salam, istisna, dan ijarah. Merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad atau sighat al-akad diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Terkait dengan ijab dan qabul ini, para ulama fikih memberikan beberapa syarat umum sahnya suatu akad, yaitu A. Pihak-pihak yang melakukan akad atau al-akid, B. Objek akad atau maqud al-aih, C. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan atau al-akad, D. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, E. Pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti atau tidak ragu-ragu. Syarat dalam akad diartikan sebagai unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi, sahnya suatu akad sangat tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad tersebut. Syarat sahnya perjanjian meliputi A. Tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariah, B. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho, C. Isi perjanjian harus jelas. Rukun akad meliputi A. Subjek akad, B. Objek yang diadakan, C. Akad atau sighat. Dasar hukum dari muamalah adalah kemubahan atau kebolehan selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syariat dan tujuan disyariatkan sesuatu atau maqasid al-syariah. Jika ditinjau dari sifatnya, akad terbagi menjadi 1 akad syahih, yaitu akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syariat. Akad ini terbagi menjadi A. Akad lazim, B. Akad ghairu lazim, 2. Akad ghairu sahih, yaitu akad yang tidak sah atau cacat menurut pandangan syariat. Sedangkan jika ditinjau dari cara atau bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, yaitu A. Akad al-mu'attah atau saling memberi, B. Akad bi'al kitabah, akad dengan tulisan, C. Akad bi'al isyarat, akad dengan isyarat. Antara akad tasyaruf dan izin. Tasyaruf menurut istilah ulama fikih adalah setiap yang keluar dari seseorang yang mumaziz dengan kehendak sendiri dan dengannya syarok menetapkan beberapa konsekuensi baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa perbuatan atau isyarat. Akad merupakan bagian dari tasyaruf yang bersifat ucapan atau tasyaruf qauli, sedangkan tasyaruf masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat, khiyar aib maupun khiyar majlis, atau akan dibahas dalam tema tersendiri dalam kaitannya dengan jual beli. Iltizam adalah sebuah tasyaruf atau perbuatan yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak atau menggugurkannya, baik datang dari satu pihak seperti tolak atau datang dari kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Selanjutnya pengertian kontrak syariah. Kata akad atau
kontrak berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak hissi maupun tidak nampak ma'nawi. Dalam bahasa asing terdapat istilah overeenkomst atau bahasa Belanda, kontrak, agreement bahasa Inggris, kontrak convention atau bahasa Prancis, dan lain sebagainya yang merupakan istilah dalam hukum di Indonesia dengan sebutan kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, ajas-ajas atau prinsip hukum dalam kontrak syariah. Ajas-ajas perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu asas perjanjian yang tidak berkaitan hukum dan sifatnya umum, dan asas-asas perjanjian yang berkaitan hukum dan sifatnya yang khusus. A. Asas-asas perjanjian yang tidak berkaitan dengan hukum dan sifatnya umum. 1. Asas ilahiyah atau asas tauhid. 2. Asas kebolehan. 3. Asas keadilan. 4. Asas persamaan atau kesetaraan. 5. Asas kejujuran dan kebenaran atau asyidik. 6. Asas tertulis atau Alkitab. 7. Asas iktikad atau asas kepercayaan. 8. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan. B. Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus. 1. Asas-asas konsensualisme atau asas kerelaan atau mabda aradaiyah. 2. Asas kebebasan berkontrak atau mabda huriyah at-taqud. 3. Asas perjanjian itu mengikat. 4. Asas keseimbangan prestasi. 5. Asas kepastian hukum atau asas pastasan servanda. 6. Asas kepribadian atau personalitas. 7. Asas kebebasan berkontrak. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai transaksi atau akad dalam syariah Islam. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Devi, kemudian Puput dan Siti Puji ya tadi yang sudah menyampaikan, dan bagus materinya. Jadi transaksi dijelaskan dengan baik, kontrak itu apa secara teoritis, beberapa pendapat, kemudian juga contoh-contoh transaksi dalam syariah ya. Tadi siapa tadi Devi ya menyampaikan ada tabaru dan ada tijarah. Nah, yang tabaru itu berupa transaksi atau kontrak akad yang nirlaba, artinya tidak profit oriented, tidak mencari keuntungan. Salah satunya tadi kod ya, kode Hasan. Yang tadi di awal saya sebutkan itu di prinsip transaksi dengan prinsip kebajikan. Nah, itu sifatnya tabaru. Nah, kemudian selanjutnya ada transaksi atau kontrak yang sifatnya tijarah atau bisnis yang sifatnya profit oriented. Nah, di mana dalam transaksi itu ada banyak transaksi termasuk syirkah, kerjasama usaha atau investasi ya. Jadi Anda menyebut ada mudharabah, ada musyarakah, kemudian juga ada mukabaroh, ada musyakoh, ada mukorobah, dan banyak lagi transaksi-transaksi kerjasama usaha lainnya. Kemudian ada dijual beli ya, Anda tadi menyebut murobaha, ada kemudian dalam murobaha juga terbagi ada banyak ya dijual beli ini. Ada bayi di taman adil, ada bayi salam, ada bayi musawamah, ada bayi istisna. Nah, karakter kata itu seperti apa, itu transaksi-transaksi yang tadi disebut, sebetulnya nanti ada proses penyampaian lebih detail, lebih jelas di mata kuliah berikutnya ya, terutama di perbankan syariah, di koperasi syariah. Nah, kemudian ada prinsip sewa, tadi Anda menyebut sewa ya, ada ijarah muntahiyah tamlik, dan ada prinsip jasa, tadi Anda menyebut wadiah, kemudian wakalah, kifalah, dan saya rasa sudah bagus. Adapun tentang detail apa itu wakalah, memang tidak dalam kategori di sini ya, nanti ada materi di mata kuliah berikutnya. Di sini hanya menyampaikan transaksi itu apa, contoh-contoh transaksi dalam ekonomi syariah tadi sudah bagus. Bahkan disinggung kembali tadi oleh Siti Puji di akhir
tentang ajas transaksi ekonomi syariah ya, di mana ada ajas ilahiyah, ajas tauhid, kemudian ada kebolehan, kemanfaatan, kemaslahatan, ada 10, dan ajas ini saya kira sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 ya di tempo hari. Dan saya kira sudah bagus. Ini terima kasih kelompok 4, walaupun terlambat kemarin menyampaikan tugas videonya ya, tapi alhamdulillah Devi, Puput, kemudian Siti sudah menyampaikan hari ini presentasinya. Barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipersilakan dipandu di WA group ya. Dan terima kasih juga dari saya atas atensi, dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan terutama dalam penyampaian kalimat dalam penerangan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.